Dan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita akan membahas satu materi berjudul bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik. Karena ini penting dalam konteks kepemimpinan yang bisa diterapkan di keluarga, di pekerjaan, atau dimanapun juga. Menjadi pendengar yang baik. Menurut Stephen Sample, dalam bukunya The Contrarian Guide to Leadership, berkata bahwa ada 3 delusi dalam diri pemimpin. Dia menganggap bahwa dia adalah pengemudi yang baik. Dia menganggap bahwa dia adalah orang yang humornya baik dan dia adalah pendengar yang baik. Betul, yang ketiga itulah delusi. Di mana sebenarnya banyak pemimpin tidak menjadi pendengar yang baik. Banyak pemimpin kurang menjadi pendengar yang baik. Mengapa demikian? Karena ternyata banyak pemimpin hanya ingin berbicara, namun sulit untuk mendengarkan. Mendengarkan adalah berbeda dengan benar-benar mendengarkan. Perhatikanlah cerita humor yang diungkap oleh Jim Lang dalam bukunya Leadership. 2 orang sedang berburu di hutan. Ketika salah seorang dari mereka jatuh ke tanah, orang itu nampaknya tidak bernapas dan matanya terbeliak. Kawannya mengambil telepon genggamnya, mengambil HP-nya dan menelepon 911. Dengan kalut yang mengatakan kepada operator, "Kawan saya mati, apa yang harus dilakukan?" Operator dengan tenang mengatakan, "Tenang saja, saya dapat menolong. Pertama, mari kita pastikan ia memang sudah mati." Ada keheningan sejenak dan kemudian terdengar suara tembakan. Dor. Suara orang tersebut terdengar kembali dan berkata, "Baiklah, sekarang apa?" Seperti yang diilustrasikan kisah di sini, kita dapat mendengar apa yang dikatakan tanpa benar-benar memahami. Cerita lucu ini menggambarkan hal tersebut, bahwa kita sebenarnya tidak benar-benar sedang memahami apa yang kita dengarkan. Jadi pada saat ini kita akan belajar bagaimana menjadi pemimpin yang efektif. Tapi mari kita perhatikan ada suatu data yang mengatakan seperti ini, bahwa studi mengatakan bahwa kita mendengar setengah dari apa yang sedang dikatakan. Dan kita mendengarkannya setengah dari apa yang kita dengar. Dan kita juga mengerti setengah darinya. Kita percaya juga setengah dari itu. Dan kita mengingat setengah lagi dari itu. Artinya, kalau asumsi kita bekerja 8 jam sehari, berarti sekitar 4 jam itu kita kegiatannya mendengarkan. 4 jam kegiatan mendengar. Lalu ketika kita mendengar, itu cuma 2 jam kita sungguh-sungguh mendengar apa yang dikatakan. Lalu kita berarti hanya 1 jam benar-benar mendengarkan. Lalu kita hanya 30 menit benar-benar mengerti. Dan kita hanya percaya 15 menit. Dan kita hanya mengingat kurang dari 8 menit sehari. Ini menggambarkan bahwa mendengarkan harus kita latih secara efektif. Bagaimana kita dapat melatih mendengarkan secara efektif? Yang pertama adalah kita perlu memahami orang untuk dapat mendengarkan dengan efektif. Memahami orang, menyentuh orang dengan hati, maka kita bisa menjadi pendengar yang baik. Kita perlu membangun relasi, memahami dia dari sudut pandang dia. Lalu yang kedua, jadikanlah sebenarnya mendengarkan itu sebagai satu objek pembelajaran. Belajar, seperti yang dikatakan pembawa terkenal di Amerika, Larry King. Larry King ngomong begini, "Saya mengingat diri saya sendiri setiap pagi. Tidak ada yang saya katakan hari ini yang akan mengajarkan saya sesuatu. Jadi, jika saya mau mendengar, saya harus melakukannya dengan mendengarkannya." Mendengarkan menjadi satu objek pembelajaran
di dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, mendengarkan itu dapat menjadi pencegah persoalan agar persoalan itu tidak membesar atau memuncak. Perhatikanlah pepatah dari Cherokee, suku Indian di Amerika, berkata demikian, dengarkanlah bisikan, maka Anda tidak perlu mendengarkan teriakan. Pemimpin yang baik memperhatikan perkara-perkara kecil. Mereka menaruh perhatian pada intuisi mereka. Banyak orang tidak memperhatikan itu. Perhatikan yang dikatakan Gordon Bethune, mantan CEO Continental Airlines. Dia mengambil ide itu. Dia bilang, pastikan Anda hanya mempekerjakan orang yang akan bersedia menendang pintu hingga terbuka apabila Anda kehilangan arah dan menutupnya. Anda mungkin dapat mengabaikan pendapat seseorang jika Anda tidak menyukainya. Tetapi jika orang itu mempunyai data yang mendukungnya, kecerdasan Anda pasti dapat mengatasi kesombongan Anda. Jadi kita perlu mendengar. Karena mendengar adalah membuat persoalan-persoalan menjadi tidak bertambah besar. Lalu mendengar itu meningkatkan kepercayaan, meningkatkan kredibilitas. Mendengarkan itu membangun kepercayaan. Dasar dari semua hubungan yang langgeng. Itu yang dikatakan Brian Tracy. Banyak pemimpin kurang mendengarkan para timnya atau para pengikutnya, sehingga timnya berpindah ke tempat lain. Lalu yang selanjutnya, mendengarkan itu dapat meningkatkan kinerja sebuah perusahaan, sebuah institusi. Perhatikanlah mantan ketua Chrysler, Lee Iacocca. Dia berkata, mendengarkan dapat membuat perbedaan antara perusahaan biasa saja dengan perusahaan besar. Kinerja perusahaan akan meningkat apabila pemimpinnya mau mendengarkan dan orang-orangnya juga mau mendengarkan. Salam menjadi pendengar yang baik. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.